Dipancarluaskan dari Jalan Karya Bakti 2 Cicari Bundaran, Kota Serang, Provinsi Banten. Inilah radio streaming Haji Rasul, Radio Dakwah Serang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahasan saat ini udahlah kedengaran. Kita membahas judul bahasan kita bahasan judulnya doa move on ya. Move on itu bergerak ke arah yang lebih positif, atau dalam bahasa disebut hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, lebih tinggi, lebih bermartabat, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah situasi COVID-19 itu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Ibadah pakai protokol kesehatan, kawin dibatasi, terus ibadah sama makan dibatasi, sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya. Yang paling bahaya adalah kita membaca informasi tidak diklarifikasi, menjadi paranoid, lemah, tidak berdaya, hilang rasa imun, disebut psikosomatis. Itu kalau orang ketakutan tidak ada jelasan itu suka masuk. Ini saya apresiasi kepada bapak yang mau menikah besok, meskipun usianya 70 tahun, itu move on namanya. Tina duda jadi punya istri, tina satu jadi dua, itu move on namanya. Nah, kata Imam Syafi'i itu harus seperti air. Harus seperti air. Air kalau mengalir pasti jernih, pasti memberi manfaat. Makanya ada buku Jurumiyah, Jaryulmiyah, kita sebutnya Jurumiyah. Kata Imam Syafi'i harus seperti air, mengalir sampai jauh, bergerak dan membersihkan. Tapi kalau air tidak mengalir, menjadi memberi penyakit. Dalam hadis riwayat Muslim itu seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Usia 7 tahun dia diserahkan oleh Ummu Sulaim ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya tolong didik, magang kalau sekarang. Nah, beliau mengikuti kemana Rasul pergi. Nah, pada suatu hari kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menterapi, menengok orang yang sakit parah, sehingga disebutkan para ahli marhum seperti anak ayam baru menetas. Nah, setelah ditanya kenapa badannya kurus, lantas Rasul nanya, hal kunta tad'ulu habisyai'in, apakah kamu badan kurus itu berdoa kepada Allah dengan penuh kesengajaan? Nah, di program begang teh gitu. Ya Rasulullah, saya berdoa. Jadi Allahumma ma kuntu muaqibi fil akhirah. Ya Allah, kalau saya nanti masuk ke dalam nerakamu, fa'ajilhu li fi dunya, semoga siksaannya dibayar sekarang. Keun we di dunia teu kawin, di akhirat menang bidadari. Leheung lamun kitu, kumaha lamun jong dua-duanya di dunia teu kawin, di akhirat lebeng teh kitu. Itu cilaka. Tah gitu.
Keun di akhirat gitu. Itu pola pikir yang salah. Cik Sunan nuturkeun karep sorangan MKD we mawak karep sorangan MKS eta marek kedaweng teh gitu penyakit teh. MKD memerek kedaweng, MKS mah karep sorangan sarua bedegong sulit dinasihati. Akhirnya Rasulullah menterapi, memberikan jalan keluar. Halan kuota. Sekarang kamu membaca doa. Doa termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Nabi mengajarkan doa, disebut doa sapu jagat kita, saya menyebut doa move on, gerak. Nah, halanku tak sekarang ikuti saya. Rasulullah membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terbayang apa oleh Bapak? Itu Jumatan selesai. Wah, Jumatan ngeusan geus maca Rabbana cenah kitu. Apa maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu doa yang dibaca Rasul ketika tawaf. Itu satu-satunya doa yang dibaca sambil jalan, itu doa Rabbana. Tidak ada doa kecuali Rabbana. Doa move on, bergerak. Kemana? Arahnya jelas. Dari rukun yamani ke rukun aswadi. Separapat 3/4-nya adalah gerak terus begitu. Yang kedua doa ketika wukuf. Rasul baca doa ini. Rabbana atina bihasanah. Terus doa akhir khutbah itu Rabbana. Akhir setelah salam itu kapan saja ya ini Rasulullah baca doa. Dalam berbagai macam tafsir, ada 16 tafsir yang saya baca, itu ada penjelasan. Apa yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami hasanatan, itu isim nakirah di situ. Itu isim nakirah dalam ilmu nahwu menunjukkan kepada besarnya hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasanah di dunia juga terkoneksi langsung ke akhirat. Ketiga, waqina adzabannar. Kalau dilihat dari segi NLP itu, doa ini adalah 3 tahapan. Yang pertama harus move on. Bagaimana caranya move on? Harus punya passion. Nuka 2 action. Ketiga collaboration. 3, 4. Move on itu tahap pertama passion. Yang kedua action. Ketiga collaboration. Hidup pilihan, move on atau on sakitu we. Nah, jikalau dalam surat Wal Asri itu jelas ada 3 tahapan, amanu wa amilus sholihat tawasau, 3 sama. Dalam surat Wal Asri itu bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu asar. Ini hampir sama bahasanya dengan wal asri. Wal asri, demi waktu asar. Asar itu apa? Dari asoro, memeras artinya. Kalau ada es jus atau apel jus dalam bahasa Arab, asirut tufah, sari buah apel. Asirul laimun, sari buah jeruk yang diperas, es jus gitu, lemon jus, itu bahasa Arab asirul laimun. Asir itu waktu setelah orang memeras keringat, rugi atau untung kita. Makanya wal asri, semua orang rugi. Al asri itu yang pertama adolal, itu binasa. Pasti ajalun, kematian itu pasti datang. Yang kedua al halaku, pasti binasa, pasti berkurang. Yang ketiga adalah adolal, al halak an-naqs, pasti berkurang. Semua pasti berkurang, meskipun tahun baru tetap umurnya berkurang. Umur bertambah, jatah berkurang.
Nah, kita bahas bagaimana mengaplikasikan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya penafsiran yang pertama adalah harus punya passion. Passion kita hasanah di dunia, hasanah di akhirat, wakina ada benar. Passion itu cita-cita yang kita perjuangkan. Cita-cita yang kita perjuangkan itu berangkat dari satu keyakinan, dari amanu, iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman karena takdir, iman karena hari kiamat. Itu passion kita. Kalau tidak dibekali dengan iman pasti capek. Pasti capek. Passion itu adalah cita-cita. Makanya hasanah dalam tafsir itu yang pertama ciri hasanah itu al-afiyah. Sallallahu al-afiyah, berikan afiyah, minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afiat itu sehat lahir dan batin. Contoh, saya Jumatan di Masjid Agung. Setelah Jumatan ada bapak-bapak, Ustadz khutbahnya saya paham, saya mengerti, tapi terlalu lama. Ngomong mimiti alus tapi tungtuna goreng. Kaharti ngan lami teuing, saya pegang, Mbak duduk dulu. Menurut Bapak terlalu lama berapa menit? Tengah jam udah ngomongnya teh make data. Menurut Bapak lama teh berapa menit? Pak, saya khutbah itu dua kali itu 23 menit. Jeung imaman 23 menit, 25 lah gitu. 10 menit pertama, 13 dengan imaman 23 menit. Bapak kan Jumatnya datangnya jam kedua, jebanya rane di Tuhan di luar, centeng bukan di dalam. Dipotong setengah menit jadi 13 menit Bapak Jumatan. Gak usah cenah tahu, kan saya tahu Bapak dari luar datangnya bukan dari dalam. 13 menit tega nyebut lama kepada khutbah, kepada khotib. Berapa lama nonton Persib? 90 menit. Bapak nyebut sagedeng teuing kana Persib. Coba 13 menit dengan 11 menit lamaan mana? Da teu boga hasanah dina dirina. Khutbah can aya jelema, Bapak jelema lain. Itu logikana yang ada adalah hawa nafsu. Khutbah teh hayang ke bagian salam cek saha? Cek Bapak kemarin Jumatan di sab ke berapa? Halo? Betul, sab pertama. Sung sabaraha urang ngacung nu capa hiji? Ya, sab kedua. Sab ketiga? Cung nu di luar. Itu hasanah kelihatan Jumatan mah. Saat pertama kata Nabi dia kurban kunaon? Tuh kapan apa dalilna teh dilaksanakeun atuh. Mas buker we gawe teh katinggaleuan. Ayo ya mas buker dan mas buk anger kene jelemana eta teu robah-robah. Itu teu move on artina. Lah atuda make atuda geus mah bisa robah. Atuda mulai tungtung nabi maut juga begitu. Atuda na dibuang jangan sampai atuda. Bisa Jumatan lebih awal Sabtu yang ke depan bisa. Kalau boga niat mal bisa tuh. Makanya yang pertama al-afiyah. Al-afiyah itu kata Ustaz Burahman itu beliau memberikan contoh. Maca Quran, perem, nonton sinetron molotot gitu. Panon itu cuma sehat tapi tidak afiat gitu. Ngedenger lagu, kegituan, nggak ada khotib nunutan itu celina tidak punya afiat gitu. Badan kita pakai olahraga bisa itu sehat, tapi diajak ke masjid kedua itu tidak afiat. Berat, tapi lamun niat pasti mampu, Allah memampukan. Ke masjid ku kopi teu meunang di masjid teu menang ka masjid teu menang deket cinta kitu. Kan ada zaman bikin ayeuna teh ka masjid-masjid da sinu kopi tungteu malieur sorangan kapan atuh.
Mana di pasar diantap, di masih dilarang. Logikana ke mana? Saya nanya ke bagian hukum wali kota Tasik. Bapak, Covid itu kan isolasi, di penjara kenapa dilepaskan? Logika hukumnya gak jalan, kan isolasi sudah. Nah dikencarkan gitu liur atau keparaban atau wasieun paeh berjamaah can gitu. Saat cenah duka jigana teu kaparaban nyeuneuh we beja ka rakyat. Kenapa di pasar dibolehkan, ke masjid dilarang pengajian gitu? Kan jaga jarak bisa di masjid, jelema raling kabeh kitunya. Itu logikanya gitu. Bukan melarang ke masjid tapi melarang dekat yang gitu. Jadi passion itu cita-cita yang kita perjuang, apa yang ceritakan hayang hasanah di dunia. Cuman hasanah itu apa? Dalam kitab tafsir itu yang pertama alafiyah. Nah itu gambaran alafiyah. Yang pertama harus punya niat. Wala bapak kamana nuturkeun indung suku itu puguh jelema teh. Ngukur jalan geus diukur ku PU geus diukur di indung suku. Rek ngaji jam berapa? 10:30. Tepat 10:30. Jangan setengah 11 ini 11:30 teh begitu bubar datang atuh lieur kapan. Harus punya perkiraan. Itu yang pertama al-afiyah. Yang kedua adalah al-ilmu wal marifah. Tambah ilmu, senang ilmu, mencintai ilmu. Ilmu dengan ilmu bisa berubah. Tapi dengan amal bisa lebih berubah. Ilmu pinter baik teu cukup tapi kudu diamalkeun. Al ilmu dari ilmu, tanya sumbernya dari mana, ulah duka teuing ke bisi urang katipu ku informasi. Sekarang banyak hoak-hoakan, nya loba hoak dina WA. Coba diinformasi, dicek lah terlebih dahulu. Namanya ilmu wal ma'rifah. Yang kedua yang berikutnya adalah al-mar'atus sholihah, punya istri sholihah. Nah alhamdulillah yang menikah punya istri sholihah. Darah jodohan wae mau punya istri sholihah. Istri di mana tuh? Pasangan yang soleh lahir atau batin. Yang kedua adalah hasanah wafil akhirah, terkoneksi ke akhirat. Makanya setiap kegiatan harus diawali dengan bacaan doa atau bismillahirrahmanirrahim supaya terkoneksi ke akhirat. Bapak nunutan bacaan heula supaya nepi ke akhirat gitunya. Sok tidur ngejoprak bacaan heula. Minimal keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam syarah itu ada penjelasan. Kalau orang baca doa itu, pertama di belakang ada malaikat mengamini. Kata malaikat, hudita, kami yang akan membimbing kalian ke mana kamu tujuan kamu akan terarah. Yang kedua itu wufita, kami menjaga, mencukupkan kebutuhan kamu. 3, wukita, kesehatan kamu, keselamatan dijaga oleh malaikat. Nah itu tenang, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sok biasa maca doa ikur TK mah geus SD lupa begitu. Sudah utua apalagi TK apa doa ari geus kolot leungit gitu ka mana cenah. Lamun dievaluasi baca doa teu gitu. Nah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masing-masing itu punya passion. Passion itu cita-cita yang diperjuangkan. Ingin mendapatkan hasanah di dunia, terkoneksi ke akhirat. Wakina ada banar ulah mampir ke neraka gitu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi lama. Kalau sebulan 30 kali 1000. Setahun lebih lama lagi. Nah itu jangan mampir ke akhirat. Labithina fiha ahqoba. Sisa neraka itu mengahkob-ahkob. Sabara seahkob. Soke 350. 80 kali 310 kali 1000 tahun. 27.500 tahun. Nah umur kita paling 100 atau paling lama. Yang pertama yang mudah-mudah aja. Punya passion.
boga niat, cita-cita sing jelas. Hasanah di dunia terkoneksi ke hasanah di akhirat. Yang ketiga waqina adzabannar, dan sampai ke terhindar dari api neraka. Nah, setelah pisen itu ilmu alladzina amanu, itu butuh kedua wa amilus sholihat. Pinter cukup. Ilmu Allah layak balu imanun bila amalin wala amila imanin. Allah tidak akan menerima ilmu iman tanpa amal tanpa iman. Harus terkoneksi dua-duanya berdasarkan ilmu supaya jelas. Yang disebut dengan action. Jadi yang pertama passion, itu cita-cita. Kahayang. Mun kahayang tinggal dikubur we eta jelema teh lah. Tinggal maot. Abdi mau kahayang geus dikurebkeun we eta mah gampil lah. Passion itu harus diperjuangkan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama action. Action itu dalam bahasa Al-Qur'annya wa amilus sholihat. Iman, yang kedua wa amilus sholihat. Nah, dalam action itu ada dua. Yang pertama amal prioritas, yang kedua amal strategis. Action itu dua, kata Nabi itu amal prioritas. Sampai sahabat Saifur Rahman bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu ilallah. Ya Rasul, dari sekian amal, apa amal unggulan yang harus kami kerjakan, yang diprioritaskan dalam beramal? Nah, kata Nabi, ada 3 yang harus kamu amalkan. Yang pertama, nu wajib heulakeun gitunya, keun sunatna, nu wajib heulakeun. Jangan sampai sholat lebaran, sholat subuh tinggalin itu riweuh itu jelema. Ini untuk meh kaburu sunat hari sholat subuh kaliwat. Prioritaskan yang wajib. Naon wajib? Rukun Islam. Itu yang wajib. Sholat, saum, zakat, haji eta heulakeun. Makanya yang pertama adalah prioritaskan yang wajib sebagai hablum minallah, sebagai hubungan Allah. Nah, yang pertama kata Nabi as-sholatu ala waqtiha, disiplin melaksanakan sholat. Coba tanya kepada ibu bapak yang bayar listrik tanggal 19 pasti sholat yang telat. Nah, jenazahnya ini ada gitu. Jadi kerja otak itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sholat orang. Sholat berpengaruh terhadap kerja orang itu. Mun boga hutang teu mayar itu sholat yang telat atau gitu. Soke tanya, survei lah. Survei leletikan. Pada suatu hari saya sholat Jumat di Ciamis. Habis sholat datang bapak-bapak umurnya 52 tahun. Pak Ustadz, saya tuh sakit sampai sekarang tidak ada, semua dokter sudah saya hubungi. Tapi tidak ada perubahan. Penyakit bapak apa? Penyakit nanaon bapak teh? Susah tidur. Malam molotot gitu. Jumatan biasa re. Tibra Jumatan mah gitu. Wah, itu luar biasa. Jam 1 molotot gitu. Jadi mula-mula saya olahraga sehari Sabtu. Jam alun tiba-tiba mau nabrak tiang listrik. Pingsan. Bawa ke rumah sakit TMC. Dirawat 2-3 hari, lantas di check up, semuanya sehat. Terus dibawa ke ke Hasan Sadikin ke pusat, ternyata sama. Ustadz minta nasihat supaya kondisi saya bisa berubah dengan lebih baik. Saya bukan dokter, saya mah mau balik biasa lah gitu. Enggak, minta nasihat aja. Gini Pak, penyakitnya 2 penyebabnya. Kahiji pola pikir, kedua pola makan. Kenapa sakit perut Ibu? Tadi makan rujak, belum makan nasi, itu pola makan. Nu kahiji mah ulang bu kunaon? Kenapa? Tatangga meuli motor Mio di mana duit? Nah, itu pola pikir. Kan jika badan kita jika seperti balon, ditiup
semakin kencang nanti akan meledak, meletus di bagian yang paling tipis itu balon tuh. Tinggal nungguan bapak teh lambung, jantung, obatan we ku terapi nu kitu. Itu perkuat iman, nanti imun mengikut kuat. Jadi bapak tinggal ke psikiater. Kalau bapak abis mau gelo cenah, ini ngan teu cager hunggu cenah gitu. Gelo mah henteu. Stadium 1, 2, 3 gagas gelo tilah, tilu, tilah. Sudah sampai 3 itu baru stadiumnya. Kan baru awal sekarang mah. Beli-beli begege jadi gelo cing teh. Amu cenah ka psikiater mah dibere narkoba cenah keun bae atuh. Cuman akhirnya saya gini Pak, saya mau nanya. Jawabnya yang jujur ya, lamun teu jujur salah mere obat. Salah mere nasihat gitu. Iya Ustaz, siap. Sekarang ditanya satu, Bapak sholat duhur jam berapa? Itu ngahulang susah ngejawabnya. Pak, sholat duhur jam berapa? Ustaz cina 1:30. Tahu waktu sholat, waktu adan? Kan saya yang menyuruh adan. Nih tahu adan sholat ente engke heula. Nah itu yang pertama. Sholat duhur 1:30. Sholat asar jam berapa? 4:30 pulang kerja. Udahlah cukup Pak, saya tidak akan nyanyi sholat subuh, pasti keberangan. Pasti mas buker Pak gitulah. Udah berapa tahun Bapak terlambat sholat? Udah 9,5 tahun. Bapak pengen diterapi jadi sehat lagi atau tetap gering gitu. Untuk merubah satu kebiasaan yang mendarah daging itu butuh niat yang kuat. Sok nureun ngarokok, teu boga niat eureun moal eureun. Da tidinya tina niatna. Sok geura tukang dagang, Bu icalan kolak, muhun tamak kesel dan niatna teu bener atuh eta mah. Niatna tamak kesel. Lain hayang maju tamak kesel, isu ge bangkrut teh kitu mah. Jigana moal payu da geus di poin itu poin moal payu. Jigana moal meuli moal aya lantaran geus diniatan moal meuli terucap dalam diri kita. Makanya suudon harus optimis gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah bahasana teh dirobah begitu. Bapak bisa berubah atau pengen tetap gitu. Usah cenah hoyong cager cenah dabrik dibere obat karasa deui. Obat karasa deui, beak obat karasa lagi begitu. Nah, akhirnya sekarang hari Jumat, besok Sabtu, Selasa, Rabu. Secara teori NLP itu merubah satu kelakuan itu minimal 15 kali atau 10 kali. Kata Mario Teguh itu 10 kali. Tapi 15 kali lah. Hari Sabtu, Ahad, Senin Bapak sholat jangan ketinggalan lagi. Kalau bisa Bapak yang adan, Bapak yang jadi imam, dalam hormat disadai atau bisa lah. Bisa. Siap Bapak itu sholat ya waktu 3 poe we heula. Sampai satu kebiasaan diulang 3 kali, satu kegiatan diulang namanya kebiasaan. Kebiasaan seminggu namanya karakter. Karakter yang diulang namanya disebut nasib dalam Al-Quran. Nasibun bagian yang harus diterima. Ya. Nah kalau nasibun yang sudah jadi keyakinan itu gak bisa dirubah kecuali dengan diri sendiri. Model begini di Ciamis itu ada, saya habis ngaji biasa jawab nyamperkeun Pak, saya sudah merokok 20 tahun tapi ingin berhenti. Terus kenapa tidak berhenti? Kan sekarang Bapak Ramadan berhenti merokok. Atau saya cuma batal. Kenapa batal? Nanti kan balas dendam. Iya. Maghrib. Oke. Tapi susahnya di mana? Ngahulang susahnya di mana? Atuda, ulah make atuda susahnya di mana? Jeung teh kitu. Teu make atuda eta mah dengan alasan. Susahnya di mana? Maghrib balas dendam. Siapa yang nyuruh balas dendam? Enggak, tergantung kepada niat kita. Kalau niat berhenti, Allah yang akan memampukannya.
Kalau niatnya tidak ada, udah seperti dulu, seperti itu. Makanya kalau pengen berhenti, punya niat yang kuat. Kalau Bapak mau niat saum, makanya niat saum itu harus niat, disebut tabyid. Taman teboga niat, mulai ada kekuatan. Allah yang akan memampukan begitu. Hidup mah pilihan, move on atau on, sakitu aja. Sok. Bergerak atau diam, itu dua. Nah, si Bapak tadi wakil direktur PLN itu, akhirnya Bapak sanggup sholat dahulu waktu? Sanggup, insya Allah gitu. Sanggup apa tidak? Atau gitu ulah pepelean gitu. Itu ngomongnya teh jelas, coba leles gitu teh boga niatnya ketinggalan. Niat yang kuat, siap jika tentara ditanya. Siap, oh tentara gitu atuh. Siap, gerak, tentara pepelean, siap. Iya siap. Teh itu tegas tuh ngomong. Jika tentara atau ditanya teh. 3 kali uturut. Yang kedua adalah birrul walidain. Ini kerja otak, waktu sholat, waktu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari ternyata. Ini yang kasus di Banjaran. Ustaz cenah bade ngawas bajan, iya monoknya di saya, iya panganasehatkeun pun anak. Kunaon putra hese kawin cenah kitu. Udah 30 tahun S2 punya kafe cenah kitu. Uga tugas banjing gitu. Iyalah nanti malam jam 10-an ke rumah. Ke nonton bola. Saya ikut di sampingnya nonton bola. Mana kopina cing teh siap. Nah, nonton bola mulai ditepak. Nah. Dek, Ujang. Adek ya adek. Nanti kalau sholat jangan ketinggalan terus, eta masbuker hirup teh ceng teh atuh. Ustaz tahu dari mana saya masbuk? Dari bapak-bapak teu ngomong naon. Eta buktinya telat karena kawin. Sugan LGBT entu pamuda Persis cenah kitu. Bisi LGBT. Masih deket jauh. Tah kahalangan ku saim masih deket berarti atuh. Dah jauh dekat itu masjid bukan jarak tapi hati, aya niat tentu aya abad. Kalau punya niat baik itu pasti dekat. Dekat jauh di mata, dekat di hati kita gitu. Akhirnya sekarang harus berubah. Kumaha Bapak maut, ente can kawin, kan Bapak pengen ngomong cucu begitu. Ya Ustaz, tapi gimana caranya? Punya calon, punya 2, 1, 2. Ini siapa ibunya duka? Iya macan bener datana atuh. Menya calon mitoha atuh apa ceng teh atuh. Nah kalau yang satu lagi datanya ada, ibu bapaknya ada. Oke, sekarang nanti malam Jumat atau Kamis sore silaturahmi ka ditu. Moal batur sorangan bisa ditolak, enggak diguyurkeun ku nu saurang teh ya bisa orang. Akhirnya berangkat sok Lembang. Buat anak rambutnya gondrong, boro-boro ngurus budak, ngurus buke hese sorangan teh. Ngurus ke majikan mau habis saya ngurus buku geus teu bisa, urus diri yang bagus. Sok Lembang. Diajar jalan. Kitu teh mayang kod itu mah jalannya orang miskin, orang kaya tuh punya keyakinan berdiri tegak. Oh, direktur utama pembayong kodan kitu, pembantu nu kitu macam teh atuh. Berpengaruh terhadap gerak begitu. Oke, itu jam 11 lelempangan ada diajar lempang, esok dicukur jika tentara cukurna ceng teh. Siap. Nah, hari Jumat habis Jumat Bapak nelpon, Ustad, engko sino katarima. Nah, nanya kalau jauh dari masjid kamu tidak jadi. Kalau dekat dari masjid jadikan. Kenapa dekatnya masjid? Padahal jauh, kalau nyebut deket berarti soka masjid jelema teh. Lamun jauh tara ke masjid itu kan mudah. Lihat bicaranya. Sarapan dan makan pagi yang enak. Sarapan mah sedikit, makan pagi mah banyak. Mana nu dipilih kurang? So, da bahasa ge mangaruhan tuh kena kerja. Ieu mah tama sebalnya susah tama sebal mah. Mun tegas hilang sebalna tinggal tama ada gitu.
Jadi move on itu actionnya prioritas. Salat wajib, saum wajib, zakat wajib itu harus didahulukan sebelum apa-apa. Dahulukan yang wajib, ikuti yang sunat. Kan sebelum wajib ada sholat sunat. Ya mas buker we sholat itu susah juga berubahnya. Sabab orang rekomat terusnya anu sunat itu kan ketinggalan berapa kali. Rekomat senang tung torojol nu sunat, nah itu kan ketinggalan mae gitu. Itu sudah diulang. Mending tinggalkan aja supaya bisa berubah begitu. Gak bisa tanya jam berapa tadi itu. Sholat subuh jam 5 kurang 4. Jam sholat apalkeun kurang. Ya. Nah itu prioritaskan yang wajib. Yang kedua adalah birrul walidain. Hormat kepada orang tua. Saya pernah nulis lansia dalam Al-Quran. Itu bersama Dr. Rudi. Kata dokter itu usia 60 tahun masuk kepada usia Alzheimer. Pengurangan fungsi otak di mana perubahan tidur terjadi usia 60 tahun. Kalau usia 60 tahunan, 58, 59, 60, itu susah tidur, mudah bangun. Geus jam 2 hudang-hudang, teu bisa sare deui gitu. Itu disebutnya Alzheimer. Yang kedua seksual. Semakin tua semakin menjadi kalau tidak punya penyakit jantung. Nah. Makanya betul kalau disalurkeun kudu puguh. Ya penyalurannya harus punya istri. Nah, lamun teu nyari mata ngaduda itu paling lama 1 tahun itu 11 bulan paling lama. Itu laki-laki tidak bertahan lama. Kalau perempuan malah lama sebab biasa mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, mati juga sendiri gitu. Kalau laki-laki jam 2 ngahuleng rek ngobrol jeung saha atuh. Ya beda psikologisnya. Maka nasihat saya adalah jangan menduda, da umur pasti maut gitu. Mending kawin. Atuda, tong make atuda, kawin teh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas niatnya. Jadi yang kedua yang ketiga adalah al-jihadu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu setelah kerja prioritas, kerja strategis, itu namanya jihad. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras itu kita harus punya passion, pekerjaan yang kita cintai. Pekerjaan yang kita sukai, berapapun berjam-jam kita bertahan itu namanya passion. Kalau ngajar berbicara buruh teh honorana itu geus pindah jadi tukang pulsa lah. Itu tepuguh passionnya. Di mana passion itu? Dagang tekuni bab dagang, ngajar tekuni bab ngajar, itu sesuai dengan passion. Itu betah mengajar. Lah cenah ngajar duitan, itu tukang pulsa ganti profesi itu. Tong jadi guru capek hati mah capek. Nah kita berharap dengan profesi kita menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari passion itu jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan ajrun dan ujroh. Ajrun itu dari Allah, ujur dari sesama manusia. Ujur itu buruhan, honor. Kalau ajrun itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu pertama kerja keras, disiplin dalam berbagai macam hal. Maka disebutnya kerja keras. Disebut wa amilus solihat. Amilus solihat itu 3. Pertama adalah kerja prioritas, wajib dahulukan. Sok kainung bapa birrul walidain, hubungan baik dengan sesama manusia. Memberi bantuan kepada orang itu termasuk ajrun, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata baik kepada orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku kita seseorang. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada 10 ayat yang menjelaskan positif atau baik orang tua. Yang pertama mustajabu da'wah. Doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang tua. Yang kedua dimudahkan rezeki. Yang ketiga
akan mudah melepaskan nyawa. Nah itu tinggal amalkan. Sok. Makanya dalam Quran itu wahfid lahuma janahaduli minarrohmah. Kembangkan dua sayapmu melindungi orang tua. Itu kudu seperti manuk. Ayam punya anak 9 bisa melindungi dengan 2 sayapnya. 9 anak itu dilindungi. Tapi 9 anak bisa melindungi 1 orang ibu. Hese. Urusnya kuno bungsu, kuno cika. Terus juga piala bergilir. Itu buat muter. 1 orang ibu bisa melindungi 9 anak. Tapi 9 anak belum tentu bisa melindungi seorang ibu. Makanya wabil walidaini ihsana. Mumpung ada orang tua, kalau sakit itu kesempatan untuk beramal soleh. Ulah jadi beban, itu jadi peluang untuk mendapatkan doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau tidak baik, doraka karena jadi kolot, nyungkah hiji, itu hilangnya barokah dalam kehidupan. Teu akur jeung dulur sakitu. Boga rezeki ngan leungit teu bae itu tidak barokah. So, barokah itu kalau makanan enak bisa kita ciptakan, tapi enak makan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tidur nyaman bisa kita buat spring bed bagus apapun, tapi tidur nyaman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah itu dalam rezeki, dalam diri, dalam keluarga itu, dan tempat tinggal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain. Itu hubungan dengan manusia. Kita berikan harta kita, aset kita kepada siapapun yang kita butuh. Namanya zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah itu berpengaruh terhadap rezeki kita. Nah, jalan manusia sorongot pepolotot itu tidak infak. Terapinya infak aja mudah. Dalam Quran ada wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin adwas samatu wal ar'uidat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fisarra wadoro. Itu yang pertama, ciri orang muttaqin. Dia infak susah atau bunga sesuai dengan kemampuan kita. Yunfikuna apa yang diinfakkan apa saja, fisarroi wadoro. Yang kedua, Allah berikan hasanah ke orang itu. Yang kedua, wal afina aninas, gede hampura, teu suudon tapi husnudon. Wallahu yuhibbul muslimin. Tanusak papolotot teu kurang zakat, pasti koret itu mah. Kata Al-Qur'an begitu. Jadi tangan yang banyak memberi, nah itu bil walidain. Kalau orang tua sudah tidak ada, teruskan cita-cita orang tua. Kalau orang tua mewakafkan masjid, kita makmurkan masjid itu dengan dana kita. Nah itu yang disebut dengan amal soleh kita. Nah, terus yang ketiga adalah jihad. Yang pertama kerja keras. Yang kedua kerja kerasnya. Kerja keras itu kita terbatas dalam COVID-19. Ibadah kudu jarang atau dicarangkeun atau menang macam-macam. Terus ibu guru naik darah lantaran kudu ngajar budak, mimitina ka disperahkeun ka sakola. Jadi karabe darah tinggi. Atuh teu daek ke rumah sakit bisa di COVID-keun riweuh da kitu. Jadi lieur. Lieur teh lain kesorangan lieur teh. Pak jangan ke rumah sakit, bisa di COVID-keun. Ya cenah kitu. Kudu ka mana atuh ubarane ku bawang beureum cenah kitu. Nah dek kitu. Jadi kerja cerdas itu dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah mengisahkan dari sahabat Jabir bin Abdillah. Jabir mengisahkan pada suatu hari datang tamu kepada Rasulullah menjelang duhur. Dia itu kelihatan bajunya compang-camping, oratnya hampir kelihatan. Dia sangat malu ingin sholat berjamaah dengan Nabi sebab auratnya hampir kelihatan. Nah sahabat ngan silih lieu kok gitu kumaha atuh ngabantuna. Urang teu boga ieu pajenggut-jenggut jeung nu gonol atau gitu. Hese kapan bukan duanana. Tapi ada yang kreatif, yang kerja cerdas. Kumaha lamun
di papayan ek nyumbang saeutik moal mahi di papayan make kain jeleng dok pada nyumbang kurungan atuh teh bisi teu ikhlas lain teu ikhlas duit nyumbangna leutik di kurungan teh di urang mah saayana saya kemampuan batak ayeuna mah ku plastik sifat terlihat dituruban padahal mah 500 perak ngambuskeunana teh emang Allah teu uningan kan bae atuh rek caang rek terang rek poek tetap Allah melihat di papayan terus di papayan. Nah setelah habis semua ya Rasulullah alhamdulillah itu para tamu 10 orang bisa katutupan auratnya. Rasulullah memuji itu kerja kreatif, kerja cerdas. Nah Nabi mengatakan man sana sunatan sayyatan fil Islam falahu ajruhu kutiba mislu ajrin min amalin biha walayan kuso min amalihi. Man sana sunatan fil Islam saha anu ngaluluguan halus dina Islam paumila biha diamalkeun ba'dahu setelah itu kutiba lahu mislu ajrin man amila biha pahalanya dia akan dapat royalti ya diamalkeun generasi berikutnya itu anggar ngocor kana ti heula dia akan mendapatkan pahala dari ide gagasan itu orang itu tanpa dikurangi ganjarannya. Tapi wa man sana sunatan sayyatan ngaluluguan teu balik tah itu paumila biha diturukeun kadua maka kutiba alaihi mislu wijrun man amila biha dosanya itu kabagian dosa anu ti heula tu ngaluluguan teh mentak kahare dina pangajian ulah bubar ti heula tah eta nu panggedena dosa tah nu kadua nu katilu nu diuk keneh kitu. Jadi sebelum ditutup ku pembacara ulah maka bubar. Itu kelakuan munafik zaman Nabi itu berat. Matak init boloho belik beleguk teh wajar lantaran teu memberikan protokol aturan Al-Qur'an gitu. Ya menang ngaji tapi kelakuan nerobah da teu aya rubah. Da akhlak itu amal bisa ngarubah mah. Jadi 75% itu dari amal, 4 inspirasi, 3% inspirasi. Sok jalane heula ayeuna mah. Jadi dana balam bahasa Inggris the map is not authority. Pikiran beda dengan lapangan. Lapangan beda dengan pikiran. Wah cenah ngaji mah hareudang teu saha iroh gitu. Hareudang ke mana AC. Hujan aya payung, dijem ku tetangga manung nyeum payung jadi riweuh ka dituna teh. Mending kena jujur lah gitu. Jujur bohong Allah uninga. Ala wahya kalbun tergantung pikiran kita. Kita mau jujur mau tidak itu terserah pikiran. Ala wahya kalbun kata Nabi masing-masing punya pikiran. Pen saluhat kalau jujur selu aja seru awak kabawa cager eta. Ka pikiran jernih kabawa jernih. Cik mending seri mending baeud. Ngabaudan saha. Jeung mae serinya aja. Ulah. Mending sari mending baeud sok susi dar make cadarnya riweuh ka ditu nanti atuh da rasul mah teu nitah ditutupan teu kecuali wajah dengan pelengan tangan sok perempuan pakai cadar teu bisa seuri aku panon seuri panon teu bisa alat seuri paling ngajak ka pipir itu ngajak ka tukang. Nah ini meluruskan jadi kenapa setiap ibadah itu ada manfaatnya. Oke yang teruskan itu kerja kreatif. Saya punya mahasiswa di Bandung. Saya dari Maluku, mahasiswa di lockdown gak bisa keluar. Bisa keluar tapi pakai masker. Tidak punya penghasilan. Harus jualan. Jualan apa? Kamu bisa naik motor, ada motor. Jualan channel atuh dibungkusan. Minimal 20.000. Iya. Nanti saya koneksikan ke teman-teman. Pembelian ieu jelema teh jelema butuh, meulina butuh atau meuli karunya kitu walau alam. Nah dalam 1 jam bisa terkoneksi 100 pelanggan. Itu kan jadi tukang channel mahasiswa teh gitu. Tapi kade ayeuna geus kuliah deui ulah jadi tukang channel terus kana niatna kieu eta mah kreativitas.
Sok ima batur dagang harus punya cita-cita. Oke, itu kerja keras. Nah, kreatif. Yang kedua, yang terakhir adalah kerja ikhlas, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita terbatas, tenaga kita terbatas, usaha terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Makanya sebelum bekerja sebut asma Allah supaya Allah melibatkan dalam kegiatan kita. Dalam doa kita surat Al-Isra ayat 80, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wahrijni mukhraja sidqin waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan cara yang lebih baik, yang baik-baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus outputnya kita juga melibatkan Allah supaya output yang baik. Waj'alni min ladunka sultan nasir. Ya Allah, saya terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saya. Nasir, ladun langsung dari Allah. Sultanan nasir, kekuatan yang bisa menolong saya dari persoalan ini. Kita punya masalah tapi Allah yang bisa menyelesaikan. Sok baca tada setelah doa dalam sholat tahajud sujud terakhir kita baca Robbi adkhilni mudkhala sidqin wahrijni. Dah kudu kahari doa teh nya supaya kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi passion, action. Yang ketiga adalah collaboration. Collaboration itu kerjasama berjamaah. Gak bisa sukses orang kosorangan di gawean, tetap harus punya generasi teman atau kader. Alaikum bi jamaah walau kanat wahidatan. Kamu jangan berpisah dengan siapapun. Salat munfarid itu lebih khusyuk daripada salat berjamaah. Tapi derajatnya berjamaah lebih gede ketimbang munfarid. Ibnu Mas'ud mengatakan kadalu jamaah khairun min ba'di sofi. Di berjamaah itu banyak masalah. Hidup di jamiah itu banyak masalah. Tapi lebih bagus daripada bersih sendiri. Nah itu kata beliau. Orang mau berjamaah, berjamiah, organisasi rek sorangan we. Nyeun masjid sendiri, adan sendiri, qomat sendiri, berjamaah sendiri, mati rek kitu wae tah gitu. Harta kita harus ada yang memanfaatkan. Jika main bola, teu sorangan, 11 orang. Masing-masing itu sesuai dengan posnya masing-masing, tapi kerjasama itu. Jangan marahi kiper cicing wae di tukang kahareup. Ieu teu ngarti main bola ieu jelema teh. Ente kahareup wae le cicing di tukang itu pasti ieu teu ngarti atuh kada nidom, ada kanun asasi, kanun dahili gitu. Si baca heula ta kanun asasi supaya urang teu salah. Nya cek sunah pacarok kokod naon bahasa Inggrisnya pacarok kokod. Jadi masing-masing orang itu bekerja, jangan ada yang lumpuh, semuanya bergerak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam Quran itu tawasau bil haq, tawasau bisu, semuanya menapaki kebenaran dari Allah. Tawasau bil haq itu berjamaah, tawasau itu. Makanya tanah subur disebut ala ardul wasiyah, tanah yang subur. Yang kedua, nasihat yang diberikan kepada orang tanpa kebutuhan apa-apa disebutnya wasiat. Makanya diharapkan wasiat kalau orang meninggal. Tawasau bil haq. Semuanya menapaki kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haq. Kenapa diulangi tawasaunya? Kerjasama harus solid. Jadi lamun dina mah menggembala, awasi gembala bisika bawa ku batur, bisa loba ajak ini teh begitu. Dibina ke orang, ayo dicokot ku batur kan rugi ya tuh. Kita awasi. Kita bekali dengan bekalan yang bagus. Tawasau bil haq, sok ngaji yang benar. Ngaji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawasau bisob. Tawabisob itu butuh kearifan dalam menegur orang. Butuh kebijakan dalam menegur orang. Pak Nasir itu tokoh tapi bersahabat dengan semua orang. Tawasau itu lebih ke diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Nah biarkan aja.
mun kacepretan cai leuncang kita di jalan jangan diusapkan ya antap ke geus garing kakara ulah nyarekan mobil nu geus eueuh nyeri rugi urang cicing heula antapkeun sina garing nanti murag sorangan. Kita berjamaah itu banyak tuduhan macam-macam. Saya dulu di ketua PD dituduh menerima sumbangan dari PBB 13 juta dipakai beli motor. Saya dipanggil oleh penasehat. Saya leres nampi aras PBB. Aya wartos ti saha jelemana. Ayatnya saha jelemana pu ating angin eta mah kabarna ti jurig teh jurig teh kadeuleut teh klarifikasi. Sok buktikeun karita jelemana pasole aya ketua PBB-na. Ieu benar aya teh tanyakeun gaduhana. Ulah ku bapa jeung ulah ku abdi teh ku ibu taros. Pasole leres boro-boro mereka batur abdi butuh keneh. Ieu ti mana jelemana? Itu biasa. Nah kita tenang aja, kita dalam kebenaran tidak mungkin terkalahkan oleh kebatilan. Sabar banyak masalah, itu membuat kita menjadi cerdas banyak masalah itu. Kalau masalah mending mau teh sakit sekalian lah. Masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Kalau menghindari kayak masalah deui, sogera ibu bapak nganyuk teu mayar kejar oleh debt collector. Kepanggih jadi sieun terus. Nah, jadi yang kolaborasi itu wajib berjamaah. Imamnya jelas, itu taat inti namanya, taat kepada aturan. Nah, As-Syafi'i Imam Ibnu Mas'ud mengatakan kado jamaah khairun min fardhi sofi, nyata berjamaah lebih baik daripada hidup sendirian. Nah, kenapa orang banyak yang gagal dalam kehidupan? Yang pertama tidak memiliki mental map, cita-cita. Kahayang dalam teh ngerti isuk nepi ka sore teh ngalamun kitu. Lamun seug malah geus. Seandainya geus. Ya kata Pak Nasir itu waktu di Pajagalan dia tanjiah ku Sarbu Rahman. Khutbah setelah Jumatan 5 menit lah. Dia mengatakan Kyai Abdurrahman adalah guru kita semua. Dia sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak bernostalgia, jalan kita masih panjang. Udah sakitu-kitu nah. Jalan kita masih panjang. Tong ngeunah sepion mah ka tukang we hayu. Mun nikungna sepion teh kusuk atuh neng ka hareup kacana lega. Itu kesepion mah hati-hati masa lalu. Jadi yang pertama adalah memiliki mental map, cita-cita yang jelas. Hayang naon ieu mah dagang teu bale, guru ngeusan, rek jadi naon atuh hirup teh gitu. Itu harus memiliki mental map. Yang kedua, orang selalu dikenal BEJ. BEJ itu ngadalilan amal, lain ngamalkeun dalil. BEJ itu blame, excuse, justify, ngadalilan amal. Mang, nah tuh lihat ngarokok, nu ngarokok ge maut cenah kitu. Ieu kan argumentasi tapi teu keuna ngadalilan amal, kumaha carana ngadalilan amal. Jika dongeng sunah lah, dongeng sunah teh kapan aya? Bangsat naik tanggal kalapa, paingan bea kalapa teh ieu nu malingna. Dia nanya, "Pak, ieu jalan ka langit sanes tuh." Nanyakeun jalan ka langit pada merek maling. Seperti saya ngawas ujian di STHI. Saya tidak akan mengawasi ujian Bapak sebab Allah sangat melihat. Asmaul husna dina tihang ngajalajar gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ngajalajar itu piraku tuh era ku tulisan di TK ngajajar gitu. Nah, atuh setengah jam saya lihat, keur ningali buku kabeh. Kenapa kamu nyetek Allah di mana? Allah matara comea cenah kitu. Geus ieu jelema. Pak lain niron abdi mengakurkeun hungku jeung buku bisi jawaban salah gitu. Lah kumadinya we cenah teh kitu. Itu blame ngadalilan amal. Geus buku salah. Tapi neangan
Kalau salah itu banyak teman itu menjadi pembenaran. Nu salapan di rumah sakit jiwa, ingat film si Dononya. Cek dokter saurang ngaliwat ke nu salapan orang. Dapat ikannya, iya plastik, senang capit kieu kita. Dapat ikatnya, dasar dokter gelo cenah. Emangnya keur musuk pas senang capit gitu. Jadi kalau 3 orang itu kalau salah, kalau berjemaah jadi pembenaran terhadap perilaku. Sok bapak kaberangan sorangan gegebogan. 2 antiluan jadi pembenaran, betenang lo babatur ieu gitu. Ngarampok sabaraha urang? Ngarampok melalui 3 atau 2, ngarampok sorangan. Pembenaran itu ada dalam berjamaah, makanya berjamaah akan terkacir-kacir dengan kebaikan yang terkacir lebih akan dikalahkan oleh berjamaah yang kebatilan berjamaah. Makanya butuh bantuan, butuh kerja keras. Hindarilah BEJ itu blame, exercise, justify, ngadalian amal, make atuda cek sunama. Bapak tengah atu ngaos, atuda hujan, kamu naik payung, diinjem ku tetangga mah nu nginjem. Tangan mana? Itu kalau 1 kali diulang itu jadi pembiasaan pembenaran tapi laku menghujat dengan ngaji jadi pembenaran begitu. Pokoknya dilawan dengan logika. The map is not territory. Pikiran kita bukan sebenarnya. Misalnya begini, saya ngajak anak saya, yuk jalan-jalan. Kekarek ngomong ngajak jalan-jalan, Pak jalannya juga macet. Tidak ada tempat parkir, cek saha, cek kebiasaan. Kapan Allah maha dekat dengan kita? Allah yang memberikan pertolongan. Sok naik. Masuk ke jalan Hajat Mustofa. Tuhnya Pak, seur eta urang eueuh nu lawang tenang, kapacan anggeus jalanna. Gesek nepi mau tuh mobil mundur, kita masuk itu kan tempat parkir. Itu 1 per detik Allah memberikan jalan keluar. Bisa tuh digawe ulah mere alasan macam-macam. Salat berjamaah atau make atuda, pakai protokol kesehatan supaya teu piomongon sakitu. Jadi kita ikhtiarnya dengan hati-hati. Nah, yang kedua, jadi orang tidak melihat proses, melihatnya hasil. Jalma anu kaya ayeuna teh menang perjalanan panjang, urang ninggalina pondoknya susah tuh. Hayang bungar gewat nganyuk. Kan nganyuk kudu dibayar dia tuh. Jadi riweuh ka dituna. Jelema teh anu lintuh anu genut, mending mana? Genut jeung bareuh. Bengkak jeung lintuh. Sok mending mana? Kan gedena mah sarung gedean mah. Anu lintuh anu bareuh. Ieu mah lintuh sehat, bareuh mah ku panyakit kade. Sugan teh beunghar teh menang usaha menang menu batur dah kitu orang sok katipu. Kematak orang kudu mending lintuh mending bareuh tah kitu we hirup mah gitu. Mending pegang teh sehat, mending lintuh teh gering tah kitu. Mandiri ya. Kemandirian itu kunci utama yang pertama adalah dari manusia itu hanya ada 2. Ada yang pintar mencari jalan, nu kedua pintar mencari alasan. Atuda itu menjadi alasan, mencari jalan menjadi alasan, move on atau on begitulah. Jadi sekali lagi kita baca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan tahapan-tahapan yang pertama, passion kita, cita-cita kita harus kita perjuangkan oleh kita. Passion itu cita-cita hasanah di dunia terkoneksi kepada akhirat. Karena eta teh blank kabeh tapi tetap melaksanakan hasanah di dunia di akhirat. Wakina ada benar supaya terlindung dari api neraka. Yang kedua itu hasanah harus diperjuangkan dengan action wa amilus solihat. Amal soleh itu yang pertama strategis, yang wajib dahulukan. Salat wajib, saum wajib, salat wajib, terus dahulukan yang wajib, terus yang sunat. Kali-kali yang mubah pek eta mah makruh bukan untuk diamalkan tapi untuk dijauhkan. Kalau orang terbiasa menghindari yang makruh, yang haram akan mudah dihindari.
Kalau orang terbiasa melaksanakan yang sunat, yang wajib akan lebih mudah. Itu action prioritas. Yang itu action strategis. Yang pertama adalah kerja keras, disiplin melaksanakan tugas, melaksanakan amal. Sok para bapak yang sering masbuker, jadilah pendahulu. Atau pakai atuda, jadilah. Itu akan berpengaruh terhadap kerja otak, kerja kita, termasuk pada milik kita. Nah ini yang sholat yang di awal waktu, dahulukan. Itu akan berpengaruh. Sebab lihat aja orang yang kesiangan masbuker kan orangnya itu juga. Tidak pernah berubah. Kamari jajaran kesabar jumahan. Kalima jadi kaopat. Ulah kahiji bisa capek. Nah terus ketiga, kedua, satu bisi tunuh intidor. Lain maca Quran sholat intidor. Kan jelas petunjuk ti Nabi. Jadi yang berikutnya adalah kerja kreatif. Kreatif itu tidak bisa dihalangi. Cerdas atau kreatif. Oke, kerja yang cerdas menggunakan otak kita. Yang ketiga ada kerja ikhlas, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan suudon supaya kerjanya ikhlas. Suudon kepada orang, lah tuh ngaji pasti nage tuh teh heula datang ka ditu wawancara bisi teu boga duit. Saya pernah jadi ketua PD, teu hadir 3 cabang didatangan, kenapa apa teu hadir? Hayamnya belum laku, cenah saya teu ngomong teu boga duit. Kumaha lamun dibayar sekian, ya siap gitu. Kan jadi persoalannya beres. Lah pasti ngadul ke heula, datang heula supaya jelas. Ulah percaya kana beja bisalah ngabejakeun deh gitu. Tabayun heula. Itu kerja ikhlas. Yang ketiga adalah collaboration. Collaboration itu kerjasama. Pembagian tugas yang jelas. Di ketua sok boga anak buah kerjakan dengan sesuai dengan kanun asasi kundahili kalau di jamiah gitunya. Nah PD koordinator kepada PC betul. Baikkan dulu diri kita supaya menjadi teladan untuk orang lain. Jadi 2 pilihan manusia itu. Pertama mencari alasan. Ya 2 mencari jalan. Tayang kita mudah-mudahan kita bisa mencari jalan. Ulah loba alasan we segala-gala teh gitu. Sehingga mencari jalan. Pilih mau on, mau blow on, mau move on sakitu aja. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang move on. Jadi sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.